Welcome to our channel. Agresi Israel ke jalur Gaza kian memantik reaksi milisi pendukung Palestina di Timur Tengah. Mereka ramai-ramai memberi dukungan, bahkan tak sedikit yang ikut melancarkan tindakan balasan. Uniknya, beberapa di antara mereka memiliki perbedaan ideologi hingga tindakan yang dipilih. Meski demikian, ada satu kesamaan yang menyatukan mereka, yakni kemerdekaan Palestina. Jadi, kelompok milisi mana saja termasuk? Berikut daftarnya untuk kamu. Hamas. Sebagai salah satu kelompok pejuang Palestina, nama Hamas mendapat banyak sorotan menyusul peningkatan eskalasi di Timur Tengah belum lama ini. Hamas mendapatkan namanya dari akronim Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah, yang berarti Gerakan Pertahanan Islam. Sementara kata Hamas memiliki makna semangat. Bawono Kumoro melalui buku Hamas, ikon perlawanan Islam terhadap Zionisme Israel 2009, menjabarkan kegiatan Hamas terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, bidang sosial keagamaan, dan yang kedua adalah bidang politik dan militer. Tak heran jika aktivitas militer terutama soal kekuatan tempur diperhatikan betul oleh kelompok ini. Lalu dari mana kekuatan itu mendapat sokongan? Ali Baraka, pejabat senior Hamas di Lebanon, dalam sebuah keterangan yang dikutip Republika menuturkan, Hamas telah lama memanfaatkan uang dan pelatihan dari Iran dan proksi regional Iran seperti Hizbullah Lebanon. Mereka pun memperkuat pasukannya sendiri di Gaza, sehingga kesulitan dalam mengimpor senjata bukan halangan untuk mengembangkan pasukan. Lagi pula, mereka mengembangkan kemampuan dan mampu memproduksinya secara lokal selama 9 tahun terakhir. Hizbullah. Hizbullah yang berarti Partai Tuhan, pertama kali dibentuk pada 1982 untuk melawan pendudukan Israel di Lebanon Selatan. Sama seperti Hamas, kelompok bersenjata dan politik Syiah ini mendapat dukungan dari Iran. Ketika kekerasan meningkat, para pengamat khawatir Hizbullah akan membuka front baru melawan Israel atas perintah para pemimpinnya dan pendukung mereka dari Iran. Mengingat kelompok ini menembakkan artileri dan roket sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina sejak awal konflik. Apalagi Hizbullah adalah salah satu musuh terbesar Israel di wilayah tersebut. Sehingga penting untuk mempertimbangkan seberapa besar kekuatan militer yang dimiliki Hizbullah saat ini. Nicholas Blandford, pakar Hizbullah di Atlantic Council, sebuah wadah pemikir di Washington DC, mengatakan kelompok ini memiliki 3.000 hingga 5.000 pesawat tempur dan rudal jarak pendek untuk menyerang Israel. Blandford, sebagaimana dikutip dari CNBC, memperkirakan Hizbullah memiliki setidaknya 60.000 pejuang. Sementara pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah, pada 2021 mengklaim kelompok ini punya 100.000 pejuang. Hizbullah juga meningkatkan persediaan rudalnya dari 14.000 pada tahun 2006 menjadi sekitar 150.000 sekarang. Jihad Islam. Nama Jihad Islam Palestina, PIJ, seketika jadi pembicaraan. Pasalnya, Israel langsung saja menyebut PIJ sebagai pihak yang bertanggung jawab setelah serangan rudal menghantam rumah sakit Arab Al-Ahli di Gaza pada 17 Oktober dan menewaskan sekitar 500 orang. Wajar jika nama PIJ jarang dibicarakan, mengingat kelompok ini memang tidak menunjukkan minat pada masalah geopolitik yang lebih luas. Bahkan meski dengan visi yang sama, kelompok bersenjata terbesar kedua di Gaza ini sangat bertentangan dengan Hamas. Jihad Islam didirikan pada 1981 oleh Fathi Abd al-Aziz al-Shikaki sebagai bagian dari gelombang baru radikalisasi yang melanda Timur Tengah. Mereka meluncurkan serangkaian serangan terhadap sasaran militer dan sipil di Israel, serta bersumpah untuk menghancurkan Israel dan menggantinya dengan negara Islam. Tidak jelas berapa banyak yang masih hidup setelah Jihad Islam mengerahkan sebagian besar pasukannya dalam serangan tanggal 7 Oktober dan setelah 10 hari pemboman Israel di Gaza. Namun menurut para analis, sebelumnya sayap militer mereka, Brigade Al-Quds, bisa mengerahkan beberapa ratus pejuang.
Jihad Islam juga memiliki persediaan roket dan mortirnya sendiri. Houthi. Kelompok pemberontak Houthi buka-bukaan soal serangan drone, bahkan kini telah menyatakan perang secara terbuka terhadap Israel. Houthi memang telah lama mendukung Palestina dan menentang Israel beserta sekutunya, terutama Amerika Serikat. Lantas, siapa Houthi dan seberapa besar kekuatan militer yang mereka miliki? Houthi merupakan gerakan militan Yaman yang dipimpin oleh Hussein Badr al-Din al-Houthi, seorang politikus Yaman dan aktivis politik dari sekte Zaidiyah. Sejak kehadirannya di tahun 1990-an, jaringan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah sebelum akhirnya dicap sebagai pemberontak karena menentang kepemimpinan Presiden Ali Abdullah Saleh. Bicara soal kekuatan militer, kelompok Houthi nyatanya punya rudal jarak jauh sendiri yang pernah mereka pamerkan dalam 2022 lalu. Sebagaimana diwartakan TV One News, Houthi juga mengklaim punya rudal dan drone dengan jangkauan lebih dari 2000 km. Iran merupakan pihak yang menyokong milisi Houthi secara fundamental dan persenjataan. Mereka memiliki rudal anti kapal Falak 1 dan rudal pertahanan udara Fajr 4, serta drone bunuh diri Shahed 136. Kelompok Perlawanan Islam Irak. Pada 4 November kemarin, pangkalan Amerika Serikat di wilayah Irak diserang oleh pesawat tak berawak untuk kesekian kalinya. Kondisi ini terjadi saat perang memanas antara Israel dan Hamas, di mana kelompok perlawanan Islam Irak menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Sebelumnya, serangan yang menyasar pangkalan militer Amerika di Suriah juga disebut pihaknya mencapai target dan menyebabkan kerusakan parah. Dikatakan, kelompok perlawanan Islam Irak siap berpartisipasi dengan pasukan darat khususnya, yang mengalahkan ISIS dan kelompok asing di Irak dan Suriah. Kelompok ini juga diharapkan mampu mengalahkan Zionis pada akhirnya. Ditegaskan pula oleh kelompok perlawanan Islam Irak bahwa pertempuran melawan pendudukan Amerika yang dimulai di Irak tidak boleh berakhir kecuali dengan pembebasan menyeluruh. Taliban. Taliban menyerukan dukungan kepada Palestina. Melalui situs resmi yang diunggah pada 10 Oktober lalu, Taliban mengaku jika pihaknya telah memantau dengan cermat kejadian di jalur Gaza. Merespons serangan itu, pihaknya menilai bahwa kejadian itu sebagai akibat dari pelanggaran hak-hak bangsa Palestina yang tertindas oleh Zionis. Pasalnya, Israel selama ini dinilai telah melakukan pelanggaran dan tak menghormati tempat-tempat suci umat Islam. Karena itu, Taliban memberikan dukungan penuh atas perlawanan rakyat Palestina demi merebut kembali hak-hak atas kebebasan dan kemerdekaan. Ia lantas meminta agar negara-negara Islam hingga organisasi Islam bisa mencegah kekerasan terhadap rakyat Palestina yang dilakukan Israel. Taliban adalah kelompok militan yang pernah berkuasa di Afghanistan dan digulingkan pasukan pimpinan AS pada 2001. Namun pada tahun 2021, Taliban kembali menguasai Afghanistan setelah Amerika Serikat memutuskan menarik pasukannya dari negara tersebut. Kini, pasukan militer mereka disebut lebih kuat dari sebelumnya. Fatah. Pertarungan politik dan kekuasaan antara Palestina dan Israel yang telah berlangsung lama melahirkan organisasi-organisasi militan di Palestina. Mereka berjuang untuk mempertahankan negara dan mengembalikan hak Palestina, termasuk Fatah yang akan kita bahas lebih jauh. Fatah merupakan satu di antara kelompok-kelompok paling berpengaruh di ranah politik Palestina. Berdiri lebih dulu dibanding Hamas, Fatah hadir sekitar tahun 1959. Dan saat ini statusnya dikatakan cukup dekat dengan Presiden Palestina, Mahmud Abbas. Berbeda dengan kelompok perlawanan pada umumnya, Fatah tidak menggunakan perlawanan bersenjata sebagai jalan perjuangannya. Dalam hal ini, mereka meyakini perlunya negosiasi dengan Israel. Dengan menekankan jalur diplomasi, Fatah lebih banyak meraih dukungan dari negara-negara lain. Bersama PBB dan organisasi perdamaian lain, mereka terus mengusahakan perdamaian antara Israel dan Palestina.
Pada 1 November lalu, Partai Fatah melakukan aksi pemogokan umum secara massal di seluruh wilayah tepi barat, termasuk kota Yerusalem yang diduduki Israel. Aksi pemogokan tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aksi genosida Israel terhadap warga Gaza. Keterlibatan berbagai kelompok milisi di Timur Tengah membuktikan bahwa Israel kini tidak hanya menghadapi satu, tapi masih ada kecaman lain yang siap menghantam dari berbagai sisi. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kelompok-kelompok lain nantinya bakal ikut membantu serta menggalang dukungan.